Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembentukan Karesidenan Banyumas yang meliputi 5 kabupaten dan 5 pejabat bupati, maka akan beriringan dengan kehadiran Residen Banyumas berada di ibu kota Kabupaten Banyumas. Kemudian ada asisten residen Aji Barang, asisten residen di Dayaluhur, kemudian asisten residen di Banjarnegara, dan asisten residen di Purbalingga. Nah, Belanda memang tampaknya karena mendapatkan durian runtuh, maka ia berbuat royal, ya, artinya melakukan pemborosan. Karena tidak hanya itu, Belanda juga rupa-rupanya memberikan penghargaan kepada pejabat-pejabat yang dinilai mempunyai jasa, terutama dalam Perang Jawa. Jadi misalnya ada Demang yang diberi hadiah, yang diangkat sebagai bupati juga mendapat hadiah. Jadi semua orang yang terlibat itu mendapat hadiah. Nah, ternyata dengan tangan terbuka seperti itu, Belanda baru menyadari bahwa semuanya tentu mengandung resiko, yaitu resiko pemborosan. Ya, jadi resiko pemborosan itu baru dirasakan, ya, dan rupanya ada peristiwa yang tepat, ada momen yang tepat sehingga Belanda merasa tidak membutuhkan legitimasi, tidak membutuhkan penguatan, ya, pengesahan, ya, karena baru 1 tahun Bupati Dayaluhur melakukan kesalahan, yaitu membunuh abdi dalemnya. Nah, sehingga ia dituduh dalam kondisi sakit ingatan. Jadi tradisi menyebut orang-orang yang membuat kesalahan pada zaman Belanda itu memang sering disebut sebagai orang gila, orang yang tidak waras, orang yang, ya, melakukan pelanggaran-pelanggaran. Jadi kalau orang yang tidak waras atau orang yang gila melakukan kesalahan, itu merupakan suatu kewajaran. Dan kalau pemerintah kolonial Belanda kemudian menghukum orang gila itu, maka ia merasa tidak melakukan kesalahan. Artinya wajar saja pemerintah akan menghukum orang-orang gila itu. Nah, jadi tradisi menyebut orang yang membuat kerusakan dan juga kesalahan dengan sebutan gila itu menjadi tradisi yang sampai sekarang masih dilakukan oleh penguasa. Jadi pada zaman sekarang, orang yang melukai ulama itu selalu saja dikatakan, oh, orang itu gila. Orang yang mencoret-coret dan menyobek-nyobek Al-Quran di sebuah musola, bahkan mengecat dengan piloks, ya, itu orang selalu dikatakan, oh, itu orang gila. Nah, jadi ya memang secara kekesalan, ya, orang bisa mengatakan memang gila, tapi maksudnya adalah orang yang benar-benar tidak tahu diri, ya, melakukan perbuatan yang fatal itu. Nah, tetapi gilanya itu sebenarnya bukan gila yang sesungguhnya, ya, mengalami sakit jiwa, tetapi dia melakukan kegilaan yang membahayakan orang lain, gitu. Nah, jadi Prawira Negara ini, Bupati Prawira Negara dianggap telah melakukan kesalahan dan
karena dianggap sakit ingatan. Jadi beberapa kasus sejarah selama ini selalu dikatakan bahwa orang-orang yang melakukan kesalahan adalah orang-orang yang hilang ingatannya. Nah, sehingga kemudian pemerintah Belanda itu membuat keputusan yang sangat tegas, yaitu membuang Bupati Prawilan Negara ke Padang. Dan selanjutnya Kabupaten Daya Luhur yang hanya berusia 1 tahun ya tidak ya, itu dihapus dengan alasan bupatinya gila itu. Nah, berarti Belanda kemungkinan sudah mengalami kesadaran bahwa menempatkan atau membentuk 5 kabupaten dalam satu kepresidenan ini telah disadari itu sebagai suatu bentuk pemborosan. Oleh karena itu, penghapusan Kabupaten Daya Luhur tahun 1832, berarti hanya kurang lebih 1 tahun dibentuk ya, ini dihapuskan oleh pemerintah kolonial Belanda, sehingga di Karsingan Banyumas masih tersisa 4 kabupaten yang lain, yaitu Aji Barang, Purwokerto, ya, Aji Barang, Banyumas, Purbalingga, dan Banjarnegara. Nah, sementara wilayah Kabupaten Daya Luhur ini wilayahnya ada 4 distrik, yaitu Daya Luhur, Majenang, kemudian Pegadingan, dan Jeruk Legi. Jadi 4 wilayah distrik ini kemudian digabungkan dengan Kabupaten Purwokerto. Nah, sehingga Purwokerto terdiri dari 7 distrik, yaitu distrik Aji Barang, distrik Purwakerta, dan distrik Jambu. Nah, itulah kondisi bahwa Belanda melakukan penghematan yang pertama dengan menghapus Kabupaten Daya Luhur tahun 1832. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.